Makasih banyak atas Ada tambahan penjelasannya. dikit. Apa ini ya, Pak? Jadi PKP Emas itu Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, apa kabar kawan pajak? Kembali lagi bersama podcast Natar Ngerujak, ngobrol urusan pajak. Bersama saya Dimitra Prima Putri yang akan memandu episode podcast kali ini. Nah, hari ini kita bersama narasumber kita dengan Bapak Muhadi. Apa kabar Pak Muhadi? alhamdulillah kawan pajak semua sehat-sehat semua ya kawan pajak semua. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas apa ini Pak Muhadi? Ya, kita akan membahas peraturan terkait dengan PKP, pengusaha kena pajak emas ya. Pedagang emas ya Pak Muhadi. Pedagang emas dan pabrikan emas. Iya, ini kenapa ya? Ini harus diatur kembali. Latar belakangnya apa ya Pak? Ya, betul Mbak Dimi. Jadi kawan pajak semua, dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar perubahan dari Undang-Undang Pajak sebelumnya, maka itu harus diatur lagi peraturan Menteri Keuangan atau aturan peraturan Dirjen ya, karena sandaran mereka dasar peraturan tersebut adalah Undang-Undang Pajak sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang Pajak yang baru, maka harus disinkronisasi dan harus diterbitkan peraturan terbaru untuk PKP emas, pengusaha kena pajak pengusaha emas ini. Iya, ini aturannya nomor berapa ini Pak? Kalau boleh tahu. Ya, jadi untuk PKP emas itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 garis miring PMK titik 03 garis miring 2023 yang terbit tanggal 28 April 2023, namun mulai berlaku tanggal 1 Mei 2023. Oke, jadi mulai berlaku di 1 Mei kemarin ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ini untuk PMK 48 ini sendiri ruang lingkupnya mengatur tentang apa aja nih Pak Muhadi? Ya, jadi PMK 48 tahun 2023 ini mengatur mengenai pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai atas penyerahan emas batangan, emas perhiasan, perhiasan yang bukan dari emas, batu permata, dan batu lainnya yang diserahkan oleh PKP emas. Jadi ada PPH dan PPN yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ini ya, tahun budget semua. Oke, baik. Awalnya mungkin kita bahas dulu untuk terkait pajak penghasilannya ya Pak Muhadi. Jadi untuk para pedagang emas ini atas penyerahan barang dagangannya untuk pajak penghasilannya bagaimana ini Pak diaturnya? Ya, jadi PPH ini ada dua ya, PPH pasal 22 dan PPH pasal 23 yang perlu diingat. PPH pasal 22 itu atas barangnya, perhiasan emas, emas batangan, dan PPH pasal 23 itu atas jasa. Jasa yang terkait emas perhiasan ini macam-macam ya, ada penyepuhan, ada pelapisan emas, ada modifikasi, ada pembersihan yang membuat perhiasan emasnya lebih meningkatkan kualitas perhiasan emas tersebut. Itu bisa dikenakan PPH pasal 23 atau PPH pasal 21 ya untuk jasanya. Nah, PPH pasal 23 ini dikenakan bagi penerima penghasilannya itu wajib pajak badan ya Mbak Dimi 2%. Tapi kalau yang melakukan jasa itu adalah orang pribadi kepada pengusaha emas itu dipotong PPH pasal 21 juga. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PPH pasal 21. Nah, untuk PPH pasal 22 itu jadi ketika pabrikan emas atau pedagang emas menyerahkan emas perhiasan atau emas batangan kepada bukan konsumen akhir. Bisa jadi pabrik emas lainnya atau pedagang emas lainnya yang tujuannya untuk didagangkan kembali ya.
itu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%. Ya, 0,25% dan itu bersifat tidak final. Jadi Ar- bisa eh, dikreditkan nantinya Pak Iya ya? betul, bisa dikreditkan di dalam SPT tahunan ya, seperti setoran. Baik Pak, untuk selanjutnya ada nggak pengecualian yang tidak dipungut pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 23? Ya, tentu ada pengecualiannya dari tidak dikenakan PPh pasal 22, 23 atau 21. Yang pertama adalah kalau pasal 22 pembelinya konsumen akhir ya, itu Itu pasti nggak ya. dipungut. Tapi kalau dia pedagang juga dan pabrikan juga, tetapi bisa menunjukkan surat keterangan bebas PPh pasal 22 atau PPh pasal 21, atau bagi pengusaha UMKM dan kebetulan PKP emas itu bisa menunjukkan surat keterangan PP 23. Ya. Surat keterangan PP 23 yang mana penghasilan itu dikenakan PPh final sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 yang sebesar 0,5% itu, maka itu tidak dipotong PPh pasal 22 ya Dir dan kawan pajak semua. Jadi kalau bisa menunjukkan surat keterangan PP 50, PP 23 yang diganti 50 dan surat keterangan bebas, tentu tidak dipotong baik PPh pasal 22 atau PPh pasal 23 atau PPh pasal 21. Nah itu kan terkait pajak penghasilannya ya Pak Muhadi. Ya betul. Kalau untuk pajak pertambahan nilainya nih gimana? Ya, jadi kawan pajak semua PKP emas, PKP deh, pengusaha kantor pajak di emas ya, pengusaha emas. Itu peraturan Menteri Keuangan ini membagi dua kategori, yaitu pabrikan emas dan pedagang emas. Pabrikan emas, penghasil emas batangan atau emas perhiasan, kemudian pedagang emas ini membeli dan menjual ya. Kalau pabrikan membuat dan menjual. Untuk pabrikan emas atas produk hasil sendiri. Jadi dia memproduk perhiasan emas atas emas batangan itu sendiri, maka apabila dia menjual kepada bukan konsumen akhir, artinya kepada pedagang emas atau pabrikan emas lainnya, itu menggunakan besaran tertentu 10%. Ya, 10% kali tarif. Jadi efektifnya 1,1%. Kalau pabrikan emas itu menjual langsung ke konsumen akhir, itu besaran tertentunya 15% dikali 11%. Ya, 1,65%. Itu pabrikan emas. Kedua, pedagang emas. Nah, pedagang emas ini kan membeli nih, ya, kawan pajak membeli barang dagangannya, yaitu perhiasan emas. Nah, ketika dia membeli, memperoleh faktur pajak, ya, baik dari pabrikan emas atau pedagang emas lainnya, sesuai dengan faktur pajak standar, ya, harus ada nama dia, nama pembeli, ya, sesuai pasal 13 ayat 5 lengkap, atau dokumen lain yang sama dengan faktur pajak standar ya, seperti pembayaran atas PPN impor, bisa jadi emas perhiasannya itu impor ya. Maka untuk yang barang seperti ini, baik dijual kepada pedagang lain atau konsumen akhir, itu dikenakan tarif 10% kali 11%, 1,1%. Tetapi kalau pedagang ini memperoleh barang dagangnya, perhiasan emas tersebut, tidak ada faktur pajak masukannya, ya, atau dokumen yang sama dengan itu, tarifnya 15% kali 11%, 1,65%, ya, seperti itu. Kemudian kalau dia menjual emas perhiasan kepada pabrikan, itu 0% besaran tertentunya kepada pabrikan emas. Kalau jasa yang diberikan oleh pabrikan emas atau pedagang emas itu 10% dikali 11%, ya. Jadi kalau kita menyepuhkan perhiasan emas kita ke pedagang emas,
itu dikenakan tarif 1,1%. Kalau pedagang emas atau pabrikan emas menjual perhiasan selain emas atau batu permata atau batu lainnya, asal dia PKP emas, dikenakan besaran tertentu 10% juga atau 1,1%, seperti itu, kawan pajak semua. Banyak juga ini Pak yang harus dicermati ya. Jadi, Ya, kalau mau dirunut tadi tuh untuk PMK 48 tahun 2023 ini, yang pertama subjeknya itu pedagang emas, itu ya Pak, dan pabrikan emas. iya, Kemudian penyerahannya ternyata bukan emas juga masuk ya. iya masuk dalam besaran tertentu. Kemudian untuk pajaknya itu tadi ada pajak penghasilan dan PPN. Ya. Untuk PPh pasal 22 itu atas penyerahan antar pedagang emas atau pabrikan emas Ya. untuk kepada konsumen akhir itu Tidak ada. tidak ada. Ya. Namun kalau PPN-nya ini untuk antar pedagang emas atau pabrikan emas itu ada tarif Yang berbeda. yang berbeda ya. Jadi untuk antar pedagang emas itu 10% kali 11%. Begini, Iya, dilihatnya dari sini dulu. yang penjualnya menjual kepada siapa itu kan Ya, bagi dua pabrikan dulu. emas. Tetap Ya, harus kita bagi dua dulu. Pabrikan emas atas produksi sendiri, atas produksi sendiri jual ke bukan konsumen akhir 10% kali 11%. Ke konsumen akhir 15% kali 11%. Itu pabrikan emas atas produksi sendiri. Nah, Kalau pedagang emas dia membeli barang dagangannya kalau ada PM-nya, baik dia jual kepada pedagang emas lain atau konsumen akhir, dia kenakan 10% kali 11%. Tapi kalau barang dagangannya tadi tidak ada PM-nya, baik dia jual ke pedagang lain atau ke konsumen akhir, kenanya 15% kali 11%. Beda dulu pabrikan atau pedagang. Dilihat pabrikan atau pedagang. Nah, jadi kuncinya di pedagang itu dia punya PM apa tidak atas barang dagangannya. Kalau ada PM-nya, dia kena 1,1%. Kalau nggak punya 1,65%. Kalau jual ke pabrikan 0%. Kalau dia jual bukan emas 10%. Kalau dia jasa 10%, ya 1,1 semua. Kemudian ini tarif-tarif yang beda ini kalau misalnya PKP-nya ini ketuker nih pakai tarifnya, harusnya 15%, tapi dia ngenainnya 10% kali 11%. Nah, Ya. itu gimana itu Pak Muadi? Ya, jadi begini, bisa jadi seperti itu ya. Iya. Kadang pedagang emasnya atau itu lupa ya. Masuk yang mana? 11% yang 1,1 atau 1,65 ya kan. Jadi begini aturannya. Ketika terjadi kesalahan tersebut, kesalahan tarif yang sebenarnya. Jadi ada kesalahan nama yang sebenarnya, misalnya ini nih, harusnya dikenakan 1,65%, ya kan? Ternyata PKP emasnya mengenakan tarif 1,1%. Kalau dari sisi pajaknya kan lebih kecil ya setoran pajaknya dari setoran pajak yang sebenarnya. Maka atas hal ini wajib melakukan pembetulan SPT dan mencetorkan kekurangan PPN setorannya. Ya, jadi kalau misalnya dia salah yang mengakibatkan PPN-nya kurang setor atau kurang dibayar, maka wajib melakukan pembetulan SPT dan menyetorkan kekurangan setorannya tersebut. Gimana caranya? Caranya adalah kalau dia menerbitkan faktur pajak, maka melalui pembetulan faktur pajaknya. Faktur pajak pengganti itu ya Pak ya? Ya, faktur pajak pengganti atau pembetulan. Jadi misalnya semula kena 100.000, ya dirubah jadi 160.000. Itu jadi ada kurang bayar yang harus di stop.
Tapi kalau misalnya dia menyerahkan ke konsumen akhir yang dia tidak mau diberikan faktur pajak standar, artinya dia bisa melakukannya dengan menambah pada bagian yang digunggung. Seperti itu, ya. Itu untuk yang salah yang mengakibatkan PPN-nya kurang setor. Nah, kalau yang sebaliknya Pak Muhadi, kalau dia harusnya 10% kali 11%, 1,1%. Dia mungutnya 1,65%. Lebihan. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, yang harusnya dia bisa pungut hanya 1,1%, tetapi dia pungut 1,65%, maka dalam kasus ini PKP dapat. Jadi nggak wajib. PKP-nya dapat melakukan pembetulan, ya, dapat melakukan pembetulan SPT-nya. Tapi gimana konsekuensinya? Konsekuensinya adalah untuk yang faktur pajak tentu dengan merubah dari tarif 1,65 menjadi 1,1%, ya, seperti itu. Tapi kalau yang digunggung nggak bisa. Nah, Nggak bisa dibetulin, ya. Jadi gimana atas kelebihan itu? Ya, pembelinya sendiri bisa mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terhutang. Terserah pembelinya, karena tidak ada faktur pajak standarnya, nggak bisa dibetulin, gitu, kawan pajak semua. Nah, itu kan terkait PKP emas yang melakukan penyerahan terkait barang dagangan berupa emas atau jasa emas ya Pak ya. Kalau PKP emas melakukan penyerahan barang di luar itu yang tidak terkait dengan emas bagaimana? Nah, ya betul. Jadi PMK ini membatasi atas barang perhiasan emas, perhiasan non emas, batu permata atau batu lainnya, serta jasa-jasa yang terkait perhiasan tersebut. Itu pakai besaran tertentu. Tapi misalnya PKP emas ini melakukan penyerahan lain, misalnya jual kamera, jual televisi gitu kan di tokonya itu, maka atas barang-barang tersebut dikenakan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku pakai PK dan PM. Tarifnya 11%, dia setorannya dikurangi PM yang dia peroleh untuk pengadaan barang tersebut. Dia tetap dilaporkan, ya. Atau dia menyewakan sebagian tokonya atau sebagian rukonya, nah itu kena PPN dengan tarif 11%, ya. Tapi kalau ada PM-nya bisa dikreditkan. Tapi ada catatan untuk penggunaan besaran tertentu ini PM-nya tidak dapat dikreditkan, ya. Jadi ini untuk para pedagang emas nih atau pabrikan emas wajib banget untuk mencermati PMK 48 tahun 2023 ini ya Pak Muhadi ya. Iya, oke deh Pak Muhadi, terima kasih banyak atas Tambahan penjelasannya. dikit. Pak. Jadi PKP emas itu nggak ada omset batasan, ya. Jadi yang pedagang emas wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Tidak ada batasan 4,8 miliar atau batasan pengusaha kecil. Jadi berapapun omsetnya, pedagang emas, PKP emas wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Dan pengenaan pajaknya seperti ini. Gitu. Tadi dan kawan pajak semua. Seluruh bisnismen atau penjual emas yang punya jual emas ini wajib dikukuhkan sebagai PKP ya Pak. Ya, dan betul. pengenaan terkait perpajakannya wajib banget buat merujuk ke PMK 48 tahun 2023 ini gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke deh, makasih Pak Muhadi atas Sama kawan penjelasannya. pajak semua. Terima kasih juga kawan pajak yang sudah mampir ke podcast Natar Ngerujak. Jangan lupa ikutin terus episode podcast Natar Ngerujak yang berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natar Ngerujak, udah ngerujak belum hari ini?